Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wahdah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa ada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Itu merupakan suatu kewajiban bagi siapa saja orang Islam yang mampu untuk melaksanakannya. Kewajiban ibadah haji merupakan suatu amalan yang sangat besar pahalanya yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang melaksanakan ibadah haji tersebut sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa banyak sekali keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja yang melaksanakan ibadah haji. Di antaranya adalah riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Al-Maziri bahwa di antaranya ada 11 keutamaan ibadah haji. Yang pertama, penghapusan dosa bagi jamaah haji yang tidak berbuat maksiat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, siapa saja yang berhaji lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat dosa, niscaya ia pulang suci seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kedua, surga bagi jamaah yang mabrur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, umroh ke umroh merupakan kifarah dosa di antara keduanya, sedangkan haji mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Asbihani. Tiga, pemberi syafaat pada 400 anggota keluarganya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dengan marfu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berhaji dapat memberikan syafaat pada 400 orang keluarga atau keluarganya, dan ia akan keluar dari dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bazzar. 4. Catatan pahala dan penghapusan dosa serta pengangkatan derajat pada setiap jejak kendaraan jamaah haji. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah unta yang dikendarai jamaah haji menaikkan kaki belakang dan menurunkan kaki depannya, melainkan Allah mencatatnya sebagai kebaikan, sebagai penghapus dosa, atau sebagai pengangkatan 1 derajat baginya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kelima, mereka adalah tamu Allah yang doanya mustajab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jamaah haji dan umroh adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya, dan mereka meminta kepadanya, lalu Allah memberikan permintaan mereka. Hadis riwayat Al-Bazzar. Keenam, terbukanya pengampunan dosa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jamaah haji dan umroh adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaan mereka, dan jika mereka meminta ampun kepadanya, niscaya Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ketujuh, garansi ampunan bagi orang yang dimintakan ampun oleh jamaah haji. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, ya Allah, ampunilah jamaah haji dan orang yang dimintakan ampun oleh jamaah tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim. 8. Jaminan kesehatan lahir dan batin di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, Nabi Daud alaihissalam pernah berdoa,
Tuhanku, apa yang didapat hambamu bila mereka mengunjungimu pada rumahmu? Allah menjawab, setiap pengunjung memiliki hak atas yang dikunjungi. Wahai Dawud, sungguh mereka berhak mendapatkan kesembuhan di dunia dan ampunan dariku ketika kelak kujumpai mereka di akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani. 9. Jaminan bebas hisab. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang keluar berhaji atau umroh melalui jalan ini lalu meninggal di dalamnya, niscaya ia tidak dicampakkan dan tidak dihisab. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah bangga terhadap orang-orang yang tawaf. Hadis riwayat At-Tabrani, Abu Ya'la, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. 10. Jaminan Allah berupa pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Ka'bah ini merupakan salah satu tiang Islam. Siapa saja yang berhaji mengunjungi Ka'bah atau berumrah, maka ia menjadi tanggungan Allah. Jika ia meninggal, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Jika Allah mengembalikannya kepada keluarganya, niscaya Allah memulangkannya dengan pahala dan ghanimah. Hadis riwayat At-Tabrani. 11. Jamaah haji yang meninggal dibangkitkan dengan thayyibah. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia bercerita ketika sedang wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah, seseorang tiba-tiba terjatuh dari kendaraannya lalu membuat lehernya patah, kemudian meninggal dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kapankanlah pada 2 lapis, jangan berikan obat pengawet dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Khuzaimah. Demikian sahabat sejumlah keutamaan ibadah haji yang dihimpun oleh Imam Al-Muziri dari berbagai riwayat. Semoga kita diberikan kesehatan beserta materi yang cukup sehingga kita ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.